Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Midayanti dari lokal B2 Eksekutif. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pengantar studi Islam yang berjudul Islam. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Kenapa sih kita harus belajar Islam? Agar kita mengetahui apa itu sih Islam, agama kita. Kenapa juga kita harus belajar Islam? Agar kita dapat menjalankan ajaran agama Islam. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut. Asalmu artinya damai, perdamaian. Maksudnya, Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Dan kita juga harus saling bertoleransi terhadap agama yang lain, seperti di Indonesia yang memiliki 6 agama. Kemudian, istislama artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, serahkan semuanya kepada Allah. Apapun perbuatan amal baik kita seperti sholat, puasa, serahkan semuanya pada Allah. Biar Allah yang menilai perbuatan kita. Selanjutnya, salim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dan dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, an-najafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya, salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Seperti salam yang kita sebutkan jika bertemu dengan saudara muslim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka insya Allah akan menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Dalam Al-Quran sendiri, kata Islam sebagai agama disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Allah sudah menyempurnakan ajaran Islam ini sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, dan Allah sudah mencukupkan rezekinya kepada kita. Kita haruslah bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan Allah telah ridha Islam sebagai agama bagi kita. Selain itu, surah Ali Imran ayat 19 juga menyebutkan agama Islam, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, agama yang Allah ridhai, agama yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Disebutkan pula dalam surah Al-Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Jadi agama Islam adalah agama yang benar. Jadi kita yakin aja kalau agama Islam itu adalah agama yang benar untuk kita. Sedangkan dalam hadis, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut kemudian terkenal sebagai hadis Jibril.
Kenapa sih dinamain hadis Jibril? Karena waktu itu malaikat Jibril yang berubah wujudnya menjadi seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah. Berikut hadisnya dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti rukun Islam yang kita pelajari selama ini. Pertama, syahadat, kedua, sholat, ketiga, puasa, keempat, bayar zakat, kelima, naik haji. Belajar Islam merupakan sebuah program belajar yang bersifat tambahan untuk kaum muslimin dalam rangka membenahi dan memperbaiki diri untuk memenuhi hak-hak Rabbnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Allah menciptakan kita manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Imam Al-Barbari rahimahullah berkata, "Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Sungguh, agama hanyalah datang dari Allah Ta'ala. Agama tidak diletakkan pada akal dan pendapat manusia." Jadi agama itu tidak terletak pada akal dan pendapat. Agama Islam memiliki pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. Ilmunya itu hanya ada di sisi Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kau mengikuti hawa nafsumu sedikit pun, sehingga engkau pun terlepas dari agama, bahkan keluar dari Islam. Karena sungguh kau tidak memiliki hujah sedikit pun atas apa yang kamu lakukan. Hanya Allah yang menentukannya. Imam Al-Barbari rahimahullah berkata lagi, Rasulullah SAW telah menuturkan as-sunnah ajarannya kepada umatnya dan menjelaskan kepada para sahabatnya. Mereka lah al-jamaah dan mereka pun as-sawadul azam. Yang dimaksud dengan as-sawadul azam adalah kebenaran juga pengikutnya. Maka dari itu, siapa saja yang menyelisihi sahabat Rasulullah SAW dalam urusan agama sedikit pun, maka ia telah kafir. Maksudnya di sini adalah mengingkari perkara yang telah diketahui dalam agama secara pasti. Gitu. Islam. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kritik dan saran dari pendengar sekalian sangat diharapkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.